Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga kalian tetap sehat di rumah. Semoga pembelajaran daring yang hari ini masih berlangsung tidak membuat bosan. Baik, langsung saja supaya tidak terlalu perpanjang kalam di pendahuluan ya. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menerang jelaskan tentang materi bab kedua ya. Materi bab kedua itu adalah mencipta cerita fantasi, atau poin materi ini adalah tentang cerita fantasi ya, cerpen lah kalau kasarnya ya, kebiasaannya. Nah tentu seperti biasa slide ini dipersembahkan oleh Pak Guru Ike. Oke, langsung saja. Mengenai cerita fantasi ada beberapa hal yang Pak Guru ingin sampaikan. Yang pertama dulu tentu Pak Guru ingin memberitahukan tentang kompetensi dasarnya atau kompetensi yang harus kalian ketahui. Nah, adapun kompetensi dasar atau kompetensi yang harus kalian kuasai nantinya setelah mengikuti pembelajaran bab 2 ini adalah yang pertama, itu Pak Guru sangat berharap bahwa kalian nanti mampu mengidentifikasi, mencari tahu dan menemukan gitu ya. Tidak hanya cari tahu tapi tidak menemukan, tapi mencari tahu dan menemukan ciri-ciri dan juga unsur intrinsik dari sebuah cerita fantasi khususnya di sini ya, atau teks narasi kita kenal. Itu yang pertama yang harus kalian kuasai nantinya. Yang kedua yang harus kalian kuasai itu adalah menelaah struktur. Nanti harus tahu, oh ini bagian struktur A. Nah, nanti ada sekian banyak strukturnya ya, ada 4. Ini struktur yang pertama, ini struktur yang kedua, ini struktur yang ketiga. Kalian harus tahu paragraf yang kesekian itu adalah struktur yang keberapa. Nantilah pada saat materinya kita perjelas ya. Kemudian selain struktur, kalian juga harus mampu menelaah kebahasaan teks narasi atau teks cerita nanti ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan harus kita bisa memahaminya dan kita mengerti. Nah, sekali lagi nanti pada saat materinya Pak Guru akan terang jelaskan lebih lanjut. Kemudian selain itu kompetensi yang Pak Guru harapkan kalian kuasai adalah nanti kalian Pak Guru harapkan mampu menceritakan kembali cerita-cerita fantasi yang mungkin kalian pernah baca, atau mungkin nanti Pak Guru akan minta kalian untuk membacanya gitu ya. Jadi kalian nanti akan menceritakan kembali sebuah cerita. Kemudian yang terakhir adalah Pak Guru sangat berharap kalian bisa membuat sebuah teks cerita narasi nantinya ya. Nah ini kompetensi yang Pak Guru harapkan. Baik, kita masuk ke materinya ya. Nah, namun seperti biasa saat pembelajaran pada umumnya kita persepsi dulu ya, atau pengantar pendahuluan ya. Nah yang namanya teks narasi atau cerita fantasi itu gitu ya, Pak Guru yakin kalian pernah membaca atau minimal mendengarkan sebuah cerita ya. Kalau tidak membaca minimal lah pernah mendengar ya. Bahkan cerita yang kita baca terkadang membuat kita kesal, sedih, senang, atau mungkin ada perasaan-perasaan yang lain gitu ya. Bahkan di beberapa orang gitu ya, mungkin Pak Guru juga termasuk gitu ya, ketika membaca kadang menangis sendiri, kadang senyum-senyum sendiri gitu ya. Tidak jelas ketika membaca sebuah cerita gitu ya. Nah, itulah uniknya membaca cerita gitu ya, bahwa bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri untuk kita, bisa mendatangkan kesedihan tersendiri gitu ya, dan melatih empati nantinya ya. Nah, Pak Guru sangat berharap nantinya ketika pembelajaran tentang teks narasi ini kalian memiliki semangat untuk mempelajarinya. Oke? Jadi kita akan belajar tentang cerita ya. Semoga kalian menyenangi pembelajaran ini nantinya. Oke, kita lanjut ke materi. Materi yang pertama itu tentang, tadi Pak Guru sudah sampaikan di poin pertama, di kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu mengidentifikasi ciri dan unsur intrinsiknya ya. Jadi yang pertama Pak Guru ingin jelaskan tentang ciri teks narasi ya. Nah, ciri, yang namanya ciri ya, jadi hal ini bisa membuat kita mengenali sebuah teks nantinya. Oh, teks ini ada ininya nih, berarti dia adalah sebuah teks cerita fantasi. Nah, kayak gitulah ciri-ciri ya. Sama seperti ciri Pak Riki, oh ada tompel di pipinya. Oh, ciri Pak Riki,
matanya biru. Mata biru gaya sekali ya. Itu misal sih ya, misal saja. Jadi yang namanya ciri itu hal yang membuat kita menandai sesuatu. Oh, saya mengenalnya karena dia cirinya ini gitu ya. Nah, sebuah teks itu bisa kita kenali juga dari ciri-cirinya gitu ya. Nah, cerita fantasi itu juga memiliki ciri. Yang pertama, cirinya adalah dalam cerita fantasi ada kejadian-kejadian aneh. Ada kejadian-kejadian yang tidak masuk akal atau biasa kita sebut ajaib gitu ya. Atau nanti sesuatu yang sangat misterius gitu ya. Kayak nonton hantu lah apalah gitu ya. Kalau Pak Guru sih tidak percaya, itu fantasi ya. Tapi kalau kalian percaya tentang hantu ya terserah lah ya. Yang jelas dalam sebuah cerita yang kalian baca, jika ada hal-hal yang aneh, ada hal-hal yang ajaib terjadi gitu, maka yakinlah itu adalah cerita fantasi yang kalian sedang baca gitu ya. Karena itu adalah ciri dari cerita fantasi. Yang kedua, ide cerita. Jadi dalam sebuah teks cerita fantasi itu nanti ide ceritanya tidak harus sesuai dengan yang penulis mau. Maksudnya misalkan saya buat cerita si ini diculik kemudian ditemukan oleh pangeran berkuda biru gitu ya. Nah, ketika sang putri ditemukan oleh pangeran berkuda biru, bisa saja selesai ceritanya, ya. Sudah sampai di situ ceritanya. Itu boleh. Jadi penulis kalau hanya mampu berhayal sampai ketemu si putri oleh sang pangeran, sudah sampai di sana ceritanya, sudah boleh diselesaikan. Atau bisa juga ditambah lagi ceritanya sampai kemudian putri menikah dengan pangeran. Ketika lahir anaknya menjadi raksasa. Jadi cerita fantasi itu ya boleh pendek lah kita bilang ya. Boleh pendek, boleh juga diperpanjang sampai seterusnya. Karena dia biasanya sifatnya terbuka. Terbuka itu maksudnya ditutup dimanapun boleh, ya. Di awal-awal ditutupnya boleh, atau dipanjangkan sedikit boleh, atau lebih dibuat panjang lagi ceritanya juga boleh, ya. Sesuai nanti dari kemampuan berhayal seorang penulis. Jika dia masih mampu mengembangkan ceritanya, silahkan dikembangkan gitu ya. Sampai seterusnya ya. Jadi kalau kalian membaca sebuah cerita yang mentok gitu ya, tidak sampai kematian lah misalnya, maka itu juga masih mungkin itu adalah sebuah cerita fantasi. Tapi yang jelas ciri paling umum dari cerita fantasi itu yang nomor satu tadi ya, ada hal-hal aneh yang terjadi. Kemudian ciri yang mungkin kalian temukan juga adalah ya cerita fantasi itu menggunakan berbagai macam latar ya. Nah, ya, apa itu latar nanti dijelaskan ya pada kesempatan setelah ini ya, pada slide setelah ini. Jadi cerita fantasi itu latarnya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadi bisa saja hari ini kejadiannya di paragraf pertama, di paragraf kedua cerita tentang 10 tahun yang lalu, di paragraf ketiga cerita tentang 2 hari yang kemudian di masa datang gitu ya. Jadi boleh-boleh saja ceritanya pertama diawali di sebuah lapangan, kemudian setelah itu tiba-tiba masuk ke pohon, masuk ke dunia pohon. Di dunia pohon itu ada sebuah kerajaan. Jadi tidak ada batasan ruang dan waktu gitu ya. Cerita fantasi itu bebas, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Itu ciri khas cerita fantasi. Jadi kalau kalian membaca cerita yang tiba-tiba hari ini ceritanya tentang kejadian di sebuah lapangan, tiba-tiba orang-orang di lapangan itu masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah ternyata ada kerajaan. Nah, itu ciri ya. Insya Allah cerita itu adalah cerita fantasi. Atau kalau mungkin bagi kalian yang suka nonton film Korea yang terbaru itu ada judulnya Alice ya. Ini kebetulan Pak Guru lihat cuplikannya gitu ya. Jadi tentang menjelajah waktu. Nah, itu pasti adalah cerita fantasi ya. Karena tidak mungkin orang bisa menjelajah waktu minimal untuk saat ini. Oke? Dan insya Allah untuk saat-saat berikutnya pun tidak akan bisa gitu ya. Karena Allah lah yang mengendalikan ruang dan waktu. Tapi dalam cerita itu boleh-boleh saja. Oke, kita lanjutkan. Ciri yang keempat,
Dalam sebuah cerita fantasi, biasanya tokohnya memiliki keunikan tersendiri. Entah itu keunikan fisiknya, misalkan hidungnya mancung sampai menyentuh tanah, atau telinganya lebar selebar daun pepaya gitu ya, atau bahkan selebar daun pisang gitu ya. Atau dia memiliki kekuatan tersendiri ya. Ketika tangannya digerak-gerakkan maka angin puting beliung datang gitu ya. Ketika tangannya diangkat ke atas maka petir pun akan menyambar. Ini adalah sebuah ciri khas dari sebuah cerita fantasi. Oke. Dan kemudian ya namanya juga fantasi ya, hayalan. Pasti cerita itu bersifat fiksi atau hayalan atau bohongan atau tidak benar-benar terjadi dalam dunia kita, dalam dunia nyata. Itu maksudnya bersifat fiksi. Fiksi itu artinya tidak nyata gitu ya. Dan yang terakhir, biasanya sebuah cerita, bahkan ini umumnya karya sastra nanti ya. Namun karena pembahasan kita hari ini adalah teks cerita fantasi, maka Pak Guru khususkan pada cerita fantasi. Bahwa bahasa teks cerita fantasi itu biasanya menggunakan bahasa non formal atau bukan bahasa formal. Bisa menggunakan bahasa sepotong-sepotong gitu ya, singkatan. Lo mau kemana? Gue mau ke sini. Lo nggak usah ikut, enggak gitu ya. Dan seterusnya lah, pokoknya bahasa-bahasa yang tidak formal itu boleh dalam teks cerita fantasi. Sedikit berbeda dengan teks deskripsi mungkin yang pernah kita pelajari kemarin. Kalau teks deskripsi ya tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa tidak formal ya. Baik, selanjutnya itu ciri ya. Jadi setelah ciri, materi kita yang kedua yaitu unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik cerita, atau mungkin Pak Guru boleh menyingkatnya ya. Pak Guru singkat saja dengan WIC. Nah, kalau bahasa orang Lombok ya, WIC kemarin. WIC atau unsur intrinsik cerita. Nah, kita coba definisikan dulu ya, artikan dulu. Unsur itu adalah bahan yang harus ada. Nah, maksudnya bahan yang harus ada, misal nih, kalau tembok rumah nih ya. Ini unsurnya apa? Di sebuah tembok itu pasti kalau kalian getok gitu ya, atau kalian pukul-pukul sampai agak hancur, kalian akan menemukan di sana ada pasir, di sana ada semen, ada batu bata gitu ya. Ada mungkin saja masih ada kandungan airnya gitu ya. Jadi unsur itu adalah hal yang membentuknya atau hal yang harus ada di dalam sesuatu itu gitu ya. Nah, dalam hal ini cerita, maka unsur itu adalah sesuatu yang di dalam cerita gitu ya. Sesuatu yang harus ada pada cerita. Kemudian intrinsik, namanya itu saja masuk ya. Itu masuk gitu ya. Intrinsik artinya di dalam ya. Jadi intrinsik itu hal yang terkandung di dalam sesuatu, di dalam sebuah cerita. Ini sebenarnya mirip gitu antara unsur dengan intrinsik gitu ya. Nah, kemudian supaya lebih jelas saja nanti karena ada unsur nanti yang sifatnya ekstrinsik. Makanya ini dipisah nanti ya. Namun hari ini kita hanya akan mempelajari tentang unsur intrinsik saja. Jadi kalau digabung unsur intrinsik itu apa sih gitu ya. Jadi WIC itu atau unsur intrinsik itu adalah sesuatu yang harus ada dan dia terdapat di dalam cerita yang kita baca. Itulah unsur intrinsik cerita. Jadi kalau saya baca cerita, di dalam cerita itu dia ada unsur-unsur intrinsik itu gitu ya. Di dalam itu dia adanya. Mungkin kalian masih bingung, oke kita contohkan misalnya. Misal saja nih ya. Ini kita misalkan Pak Guru ambil sebuah potongan saja atau kalimat saja. Ini buat saja ya. Mohon maaf kalau dia tidak bagus ya. Nanti kita perbaikilah ya. Misal Pak Guru buat sebuah kalimat. Pada zaman dahulu ketika Nenek Jamilah belum melahirkan Fahri ayat-ayat cinta ini ya. Ia pernah mengasuh mengasuh ya. Ia pernah mengasuh anak perempuan bernama Woman Wonder. Bukan Wonder Woman ya. Ya bebas ya, yang namanya teks cerita fantasi Pak Guru boleh saja mengubah-ubah nama orang depan belakangnya ya. Nah, misal ini ada sebuah kalimat, ini belum jadi paragraf ya, belum lengkap juga jadi menjadi sebuah cerita. Ini contoh kutipan atau sepotong ya, potongan dari
cerita fantasi misalkan. Kita ambil saja 2 kalimat ini misal. Pada zaman dahulu ketika nenek Jamilah belum melahirkan Fahri, ia pernah mengasuh anak perempuan bernama Woman Wonder. Nah, dalam kalimat ini ada beberapa hal yang baru kalian tahu. Yang pertama, pada zaman dahulu itu adalah petunjuk waktu. Ya kan? Pada zaman dahulu itu menunjukkan waktu. Kemudian ketika nenek Jamilah belum melahirkan Fahri, ada tokoh di sana ya. Nah, ada orang yang pertama, nenek Jamilah, ada Fahri ya. Ini tokoh yang kedua nantinya ya. Tapi Pak Guru nanti salah tulis ya. Ini slide-nya sudah kadung terjadi. Pak Guru, ketika nenek Jamilah belum melahirkan Fahri, ini sebuah peristiwa. Ketika dia belum melahirkan Fahri, itu peristiwa kan? Itu sebuah kejadian gitu ya. Dia belum melahirkan. Entah itu dia mengandung mungkin, atau lagi ngidam, atau lagi apa gitu ya. Iya, maksudnya nenek Jamilah gitu ya. Iya itu ya kembali ke orang pertama tadi ya. Pernah mengasuh anak perempuan. Dia pernah mengasuh. Ini sebuah kejadian juga ya. Ini kita sebut peristiwa gitu ya. Peristiwa atau kejadian sama lah ya. Peristiwa kedua. Kalau tadi sebelum melahirkan Fahri, ia mengasuh anak perempuan. Ya. Ini peristiwa yang kedua. Bernama Wonder Woman. Nah, Wonder Woman ini adalah orang yang kedua ya. Fahri itu anggaplah nanti orang ketiga ya. Pak Guru tadi sebelum sempat mengeditnya ya, memperbaikinya ya. Nah, jadi dalam sebuah kalimat, dalam beberapa kalimat cerita, kita bisa menemukan nanti hal-hal seperti waktu, ada orang-orang, ada peristiwa ya. Nah, hal-hal yang kita temukan ini seperti waktu, orang, dan peristiwa ini, inilah yang kemudian nanti disebut dengan unsur intrinsik. Hal-hal yang ada di dalam sebuah cerita yang kamu baca ya. Namun tentu istilahnya berbeda. Apa istilah yang digunakan untuk menyatakan waktu ini, orang ini, peristiwa ini? Oke, kita bahas pada slide berikut ini. Ya, unsur intrinsik. Unsur intrinsik sebuah cerita itu kalau boleh Pak Guru bagi menjadi 7 ya. Mungkin beberapa buku lebih senang membaginya menjadi 6 ya. Karena tidak dirinci. Yang pertama tema. Tema itu adalah ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan sebuah cerita. Kita ingin bercerita tentang apa? Nah, itulah temanya. Oh, tentang cerita kedermawanan yang membawa keberkahan. Kedermawanan. Itu tema gitu ya. Atau kasih sayang seorang ibu yang tidak luntur walau ia dikhianati oleh anak kandungnya. Misal ya. Tentang kasih sayang seorang ibu, itulah tema gitu ya. Hal yang menjadi dasar ide, hal yang gagasan yang menjadi ide dasar gitu ya. Atau ide dasar lah untuk pengembangan, untuk membuat sebuah cerita ya. Itu disebut tema. Kemudian yang kedua ada istilahnya tokoh. Tokoh ini adalah orang yang ada di dalam cerita. Jadi orang-orang yang ada dalam cerita itu disebut tokoh nanti ya. Tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3, tokoh 4 gitu ya. Dan nanti tokoh ini ada beberapa istilahnya ya. Ada tokoh utama atau tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat atau istilah tokoh utama tadi istilahnya protagonis, ada antagonis gitu ya. Ada tritagonis gitu ya, dan seterusnya lah. Tapi pada kesempatan berikutnya lah ya. Yang jelas tokoh gitu ya. Tokoh baik, tokoh jahat, tokoh penengah. Ada juga yang menambahkan tokoh figuran ya. Itu tokoh ya, orang yang ada dalam cerita. Kemudian ada istilah lain, penokohan. Kalau penokohan itu adalah cara penulis memberikan sifat pada tokoh-tokoh yang ada. Ya, sifat atau karakter ya. Misalkan Fahri adalah anak yang baik. Bagaimana caranya diberikan sifat atau diberitahukan kepada pembaca bahwa Fahri itu anak baik? Bisa saja secara analitik. Misal ya, analitik itu artinya langsung ya, disebutkan Fahri adalah anak yang paling penurut di antara 12 anak Pak Yusuf ya. Jadi disebutkan langsung. Atau dramatik ya. Dramatik itu artinya tidak disebutkan langsung, tapi melalui sikap, melalui perilakunya, melalui responnya. Misal
Pak Yusuf pun memanggil anaknya. Hai anak-anakku, kemarilah bantu aku. Dalam cerita ini ya misal ya. Pak Yusuf hampir saja jatuh ke dalam sumur. Ia berteriak berkali-kali. Namun anak-anak yang ada di sekitarnya tak juga memedulikannya. Pada teriakannya yang ketiga, Fahri pun datang, mengulurkan tangan kepada ayahnya. Ayo ya, naik, pegang tanganku yang erat. Pengarang tidak menyebutkan Fahri ini baik, tapi melalui perilakunya kita bisa mengetahui bahwa Fahri peduli kepada ayahnya, atau kita istilahkan dia orang baik. Ya, itu namanya dramatik nanti ya. Penokohan bermodel dramatik. Oke, itu penokohan. Yang keempat, ada yang disebut dengan alur. Alur adalah rangkaian peristiwa. Peristiwa pertama, peristiwa kedua. Ini dirangkai-rangkai. Ya. Dan dilihat urutannya. Makanya nanti ada istilahnya alur maju. Kalau urutannya menunjukkan dia maju. Misal, aku datang ke madrasah pada pukul 7. Karena datang pada pukul 7, sampai di gerbang madrasah, aku di-stop oleh Pak Satpam. Dia datang jam 7, di-stop Satpam. Itu maju tidak ceritanya. Dari datang sampai di-stop. Setelah itu, aku pun diminta untuk membaca surah Yasin. Nah, misalnya 3 kalimat lah. Dia datang, di-stop Satpam, disuruh baca surat Yasin. Ini kan ceritanya maju, ya. Ini kemudian disebut nanti alur maju. Karena dimulai dari dia datang, di stop Satpam, disuruh baca Al-Quran karena terlambat. Atau kita balik ceritanya. Hari ini aku membaca surah Yasin. Baru pertama kali aku terlambat. Pak Satpam lah yang menyuruhku tadi. Pak Satpam pun sebenarnya agak terpaksa menyuruhku membaca Al-Quran. Karena dia tahu aku adalah anak yang disiplin. Namun ayahku sebelum mengantarku ke madrasah harus menjemput ibuku yang baru pulang dari rumah sakit. Itulah penyebabku terlambat. Jadi dia bercerita dari pertama dia berada di tempat hukumannya, yaitu disuruh tempatnya membaca Al-Quran. Ya. Kemudian dia bercerita ke belakang, ya, ke waktu yang mundur, bahwa yang menyuruhnya membaca Al-Quran adalah Pak Satpam. Dan Pak Satpam menyuruhnya pun itu ada berat hatinya gitu ya. Kenapa dia bisa disuruh? Karena dia terlambat. Apa penyebabnya terlambat? Bapaknya sebelum dia datang ke madrasah, bapak kan mundur itu ceritanya gitu ya. Maka ini nanti disebut alur mundur. Atau ada juga nanti terakhir alur campuran. Jadi ada majunya, ada mundurnya dan seterusnya. Oke? Itu unsur intrinsik. Baru 4 ya, karena ada 7 nih ya. Yang Pak Guru tadi sudah sampaikan. Kita lanjut tentang unsur intrinsik. Selanjutnya latar. Latar itu adalah gambaran atau penjelasan mengenai tempat, waktu, atau suasana dalam suatu cerita. Jika dalam sebuah cerita ada kalimat yang menunjukkan waktu, berarti itu adalah latar. Latar waktu namanya. Kalau dalam sebuah cerita yang kamu baca ada hal yang menunjukkan lokasi atau tempat, maka itu adalah latar tempat namanya. Kalau dalam sebuah cerita kamu menemukan ada kalimat yang menunjukkan bagaimana perasaan, suasana ketika sebuah peristiwa terjadi, perasaan seseorang, suasana hati seseorang, suasana kejadian, maka itu adalah latar suasana namanya. Oke? Selain latar, ada juga disebut dengan sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam cerita yang dibuatnya. Apakah pengarang itu bercerita tentang dirinya? Ya. Atau pengarang itu bercerita tentang orang lain? Kalau dia bercerita tentang dirinya, nanti kita sebut sudut pandang orang pertama. Kalau dia bercerita tentang orang lain, kita sebut sudut pandang orang ketiga. Walaupun ada banyak tambahan ya, di beberapa buku ada menyebutkan orang pertama serba tahu, orang pertama pengalihan dan seterusnya ya. Tapi minimal kalian cukup tahu yang 2 ini sudut pandang itu. Yang orang pertama, kalau
si pencerita adalah tokoh utama dalam cerita. Atau yang kedua, sudut pandang orang ketiga, kalau si pengarang tidak ada di dalam cerita, dia menceritakan tentang orang lain saja. Ya. Dan yang terakhir adalah amanat. Saya kira ini semua kita tahu ya. Kalau amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pengarang apa? Pengarang sebuah cerita tentunya ya, kepada pembaca yang membaca ceritanya. Ya, itu amanat. Nah, saya kira cukup jelas ya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Namun untuk memastikan kalian memahaminya, Pak Guru ada pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya, coba kerjakan latihan berikut ini ya. Misalkan Pak Guru punya kalimat, kita pakai kalimat yang tadi lah. Pada zaman dahulu, ketika Nenek Jamilah belum melahirkan Fahri, ia pernah mengasuh anak perempuan bernama Woman Wonder. Nah, pertanyaannya yang pertama, ya, yang pertama nih, silahkan ditulis ya. Yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, dalam kutipan cerita itu ya. Coba sebutkan siapa saja tokohnya. Ya, ada 3 ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan 2 kalimat ini saja ya, ini adalah alur jenis apa kira-kira? Ya. Apa itu alur? Tadi sudah Pak Guru jelaskan. Oke. Ini alur jenis apa kira-kira? Kalau menggunakan 2 kalimat ini saja ya. Belum kita lanjut sebenarnya dengan kalimat yang lain. Tapi minimal dari 2 kalimat ini mungkin kalian bisa menemukan ini alur jenis apa. Yang ketiga, adakah latar di dalam cerita ini? Kalau ada, latar apa kira-kira? Ya, oke ya. Cukup 3 pertanyaan saja saya kira ya. Silahkan dijawab di buku kalian masing-masing ya. Jadi ditulis jawabannya, kemudian disimpan dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti Pak Guru akan tanyakan. Oke. Saya kira itu saja yang perlu Pak Guru jelaskan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat belajar dari rumah. I love you all. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.